Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnia Fatma Sari Rahman, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 5. Di video ini saya akan menjelaskan kembali isi materi dari mata kuliah psikolinguistik yang telah dijelaskan oleh Bapak Muhlis, SPD, MPD. Langsung saja ke video penjelasannya. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian psikolinguistik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih linguistik itu. Nah, linguistik adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa. Bahasa di sini menjadi konteks linguistik untuk digunakan sebagai sistem lambang bunyi yang konvensional digunakan sebagai sarana komunikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat stimulus, hakikat respon, dan hakikat proses sebelum stimulus atau respon terjadi. Nah, menurut pakar psikologi menganggap bahwa psikologi adalah sebagai ilmu yang digunakan untuk mengkaji proses berpikir manusia dalam segala manifestasinya yang mengatur perilaku manusia itu. Apakah psikologi dan linguistik itu sangat berhubungan? Menurut saya, psikologi dan linguistik itu sangatlah berhubungan, karena psikologi seseorang dapat dilihat ketika ia sedang mengucapkan atau sedang mengutarakan kalimat. Pengertian psikolinguistik. Yang pertama, menurut Simanjuntak. Menurut Simanjuntak, psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari atau menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang mengucapkan atau mengutarakan sebuah kalimat, dan dengan memahami kalimat yang sedang didengarkan waktu berkomunikasi, serta bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh oleh manusia. Menurut Aitchison 1984 membatasi psikolinguistik sebagai studi tentang bahasa dan pikiran. Selanjutnya kita membahas tentang kajian psikolinguistik. Yang pertama, menurut Aitchison 1984 ada tiga kajian psikolinguistik menurut Aitchison 1984. Yang pertama, masalah pemerolehan. Masalah pemerolehan ini berkenaan dengan apakah manusia memperoleh bahasa karena ia dilahirkan dengan dilengkapi dengan pengetahuan khusus tentang bahasa. Kedua, hubungan antara pengetahuan bahasa dan penggunaan bahasa. Nah, di sini terdapat tiga yang perlu dipahami, yaitu enkode artinya memahami bahasa, enkode artinya menghasilkan bahasa, dan menyimpan pengetahuan bahasa artinya pengetahuan tentang bahasa. Kajian yang ketiga yaitu menghasilkan dan memeroleh tuturan. Dalam tata bahasa yang sangat berhubungan erat dengan psikolinguistik yaitu sintaksis. Karena sintaksis itu berhubungan dengan pola kalimat, mempelajari tentang pola-pola kalimat. Cabang-cabang ilmu psikolinguistik. Yang pertama ada yang disebut dengan psikolinguistik terapan, yang kedua psikolinguistik perkembangan, yang ketiga psikolinguistik sosial, yang keempat psikolinguistik pendidikan, yang kelima neuropsikolinguistik atau yang berhubungan dengan otak, yang keenam eksperimental, psikolinguistik eksperimental atau kajian-kajian tentang psikolinguistik, dan yang terakhir psikolinguistik terapan.